Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk anak ustazah yang kelompok Asifah, Yaya, Keisha, Naila, Rifki, Habib, Jihan, dan Resya, hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama, anak ustazah dapat melakukan operasi hitung penjumlahan. Yang kedua, anak ustazah dapat melakukan operasi hitung pengurangan. Baik, kita masuk. Yang pertama adalah penjumlahan. Nah, ingat, dalam operasi hitung penjumlahan ada beberapa catatan kecil yang harus anak ustazah ingat. Pertama, rumusnya jika A tambah B, maka penjumlahannya A tambah B. Jika A tambah min B, maka plus ketemu min jadinya min A dikurang B. Jika min A ditambah min B plus ketemu min jadinya min, maka hasilnya min A dikurang B. Nah, di sini ustazah akan memberikan beberapa contoh soal. Nah, yang pertama, contoh 1, itu seperti biasa, 3 tambah 2. Ayo, berapa 3 tambah 2? Iya, betul sekali, 5. 4 ditambah 20. Bagus sekali, 24. Nah, di sini ada contoh soal nomor 2. Bagaimana kalau dalam soal itu ada tanda negatifnya? Masih bingung bukan? Contohnya min 4 tambah 2. Yang harus diperhatikan di sini, mana yang lebih besar? Angka 4 atau angka 2? Angka 4 kan? Berarti hasilnya pasti min, karena 4 ini min. Maka cara mencarinya adalah 4 dikurang 2. Berapa 4 dikurang 2? Iya, hasilnya pasti 2. Contoh nomor 2, min 15 tambah 3. 15 tentu angka paling besar kan? Maka hasilnya pasti min. Lalu 15 ini kita kurang dengan 3. 15 kurang 3 sama dengan 12. Maka hasilnya min 12. Contoh yang ketiga, min 40 tambah 15. Mana yang lebih besar? 40 kan? Berarti hasilnya min. Pasti min. Lalu kita kurangkan 40 dikurang 15. Ayo berapa? Hasilnya adalah 25. Nah, intinya pada proses penjumlahan ini dia dioperasikan dengan cara dikurang. Cuman kita harus perhatikan mana yang lebih besar. Kalau angka yang lebih besar itu terletak pada angka min, maka hasilnya pasti min. Kalau misalnya nanti angka yang lebih besar positif, pasti hasilnya positif. Itu terletak pada contoh soal nomor 3. Perhatikan contoh soal nomor 3. Min 4 tambah 8. Mana yang lebih besar 4 dengan 8? Pasti 8 kan? Berarti hasilnya pasti positif. 8 dikurang 4. Berapa? 4. Soal nomor 2. Min 15 ditambah 30. Mana yang lebih besar? 30. Berarti 30 dikurang 15? 15. Contoh soal nomor 3. Min 25 ditambah 5. Berarti hasilnya mana yang lebih besar? Minnya atau positifnya? Minnya. Berarti kita taruh di sini. Min 20. Berarti yang nomor 3 ini termasuk ke dalam contoh soal nomor 2. Oke? Nanti kita akan belajar tentang pengurangan. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal pengurangan. Nah, kalau dalam pengurangan yang harus anak ustazah ingat adalah jika A kurang B, maka rumusnya pasti A kurang B. Min A dikurang B sama dengan min A ditambah B. Jika menemukan soal min A dikurang min B, hasilnya pasti min A ditambah B. Kenapa tambah? Karena kalau min ketemu min pasti hasilnya positif. Kita lihat di sini ada 4 contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalnya 4 dikurang 2. Nah, ayo berapa? Ini 2. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Hasilnya cara jalannya seperti biasa. Kalau misalnya menemukan nih contoh soal nomor 2. 2 dikurang 4. 2
bisa nggak ya 2 kurang 4? Nah, jadi sama seperti yang rumus penjumlahan tadi, kita lihat mana yang angka paling besar. 4, berarti hasilnya min. Lalu 4 dikurang 2, hasilnya 2. Kemudian 15 kurang 30, kita balikkan saja. 30 kurang 15, hasilnya berapa? Min 15. Kenapa min? Karena 30 ini lebih besar daripada 15. 30 ini nilainya min. Kita lihat contoh nomor 3. Min 5 kurang 4, maka berlaku rumus yang ini. Nah, min 5 kurang 4 sama dengan min buka kurung 5 ditambah 4. Min 5 tambah 4, 9. Hasilnya min 9. Contoh soal nomor 2. Min 20 kurang 40, berarti min 20 ditambah 40 sama dengan min 60. Kita lihat, udah paham kan? Lihat contoh yang nomor 4. Kalau misalnya menemukan tanda seperti ini, bagaimana ya? Berarti min ketemu min, hasilnya tadi apa? Positif. Berarti min 4 ditambah 2. Nah, kembali lagi tadi rumus penjumlahan. Mana yang lebih besar? 4 atau 2? 4. 4 ini nilainya apa? Negatif. 4 kurang 2, 2. Negatif 2. Kemudian ini lagi, berarti min 15, min ketemu min jadinya positif 5. Hasilnya min 15 kurang 5, 10. Intinya nak, pada soal penjumlahan dan pengurangan ini, dia kalau ketemu min, ketemu dengan positif, itu hasilnya pasti dikurang. Cara jalannya pasti dikurang. Hanya yang membedakan letak hasilnya, apakah dia min, positif. Kalau misalnya minnya yang lebih besar, berarti hasilnya pasti min. Cara mengoperasi hitungnya pasti dikurang 4 kurang 2. Kalau misalnya positifnya yang lebih besar, contohnya 4 dikurang 2, pasti hasilnya positif 2. Nah, Ustazah harap yang Ustazah jelaskan hari ini silahkan disalin ke buku catatan dan soalnya akan menyusul. Sekian penjelasan dari Ustazah. Kalau ada yang tidak paham, silahkan hubungi Ustazah lewat WA. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat mengerjakan.